Coba Anda baca Matius 4 nomor 4. Oke, jadi saudara-saudara sekalian, kembali kepada tema, karena Komal ini tidak punya tema, kita tentukan tema kita bahwa yang disalib itu adalah orang yang terkutuk. Orang yang dikutuk, benar-benar dikutuk oleh Elohim. Dan Nabi kita, Yesus, yang mereka sebut Yesus, sama sekali mereka tidak buktikan adanya kesalahan. Mereka ini, orang-orang Kristen zaman sekarang ini, sama seperti orang Yahudi yang menolak Yesus dan pingin kali Yesus itu mati. Bedanya, orang Yahudi yang pingin Yesus mati dengan orang Kristen ini adalah, orang Yahudi pingin Yesus mati karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh orang Roma. Sedangkan orang Kristen, mereka pingin kali Yesus mati karena mereka tidak punya nyali untuk mempertanggungjawabkan kelakuan mereka di hadapan pencipta langit dan bumi. Maka Yesus mereka jadikan sebagai tumbal untuk dosa-dosa mereka. Jadi orang yang berkongko-kongko bersama dengan orang-orang yang ingin membunuh Yesus, kata Yesus di dalam Yohanes nomor 37 sampai nomor 44 adalah anak-anak setan. Saya simpulkan sekali lagi, kata Yesus di dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai 44, mereka yang menginginkan kematian Yesus hanyalah anak-anak iblis. Makanya Yesus berkata kepada orang Kristen kelak, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa kalian dianggap sebagai pembuat kejahatan? Karena kalian adalah anak-anak setan. Siapa pembuat kejahatan? Dalil, kalian, siapa lagi? Dalil mana? Hai, kalian mengajarkan Nabi Allah mati terkutuk? Nggak ada kami sebut mati terkutuk. Lalu yang menebus dosa kalian itu siapa? Ya bukan mati terkutuk. Dalilnya sudah sangat jelas. Galatia 3 nomor 13 masih juga kau sembunyikan itu. Nah inilah kebodohan kan? Jelas-jelas Kristus telah menebus Kristen dari kutuk dengan jalan kutuk. Sebab Kristen, sebab ada tertulis, terkutuk dia yang mati di atas tiang salib. Ente mengatakan dia tidak terkutuk, itulah bodohnya saudara, itulah jahilnya saudara, itulah zolimnya saudara. Sadarilah, kalian memperjuangkan agar Yesus itu dibunuh, agar yang mati itu Yesus. Tak ubahnya seperti orang Yahudi, tak ubahnya seperti iblis yang merasuki Yudas agar Yesus itu mati. Antara kalian Kristen dengan iblis sama-sama menginginkan kemudian kematian terhadap Yesus. Orang Kristen sekarang itu masalahnya. Saudara, ente semua Kristen dengan setan yang merasuki Yudas sama-sama ingin Yesus itu mati. Ente semua dan iblis satu misi. Ya sudah. Satu misi kalian itu, menginginkan orang suci mati untuk kemaksiatan. Padahal di dalam Keluaran 23 nomor 7, apa kata Elohim di sana? Kalau Anda belajar, di sana terekam, sabar, di sana terekam. Salah itu. Kan itu masa lalu bro, mana yang sudah terjadi. Kok menginginkan lagi sekarang? Kena tombak ya? Kena tombak, Gurunda, kena ya, tombak. Sebentar Pak Mualaf. Ya, sebentar ya. Ya, sebentar Pak Mualaf. Bang Andi, mau masuk dulu? Bang Andi. Ya. Teman-teman sambil dibantu ini ya, di apa namanya? Kalau mau gift sambil yang kecil itu yang mawar teman-teman ya. Ke Bang Jumanya jadi kuat gitu. Bang Andi barangkali mau masuk dulu Bang Andi. Saya izin dong sebentar. Oh iya, silakan Bunda. Silakan Bunda. Mau di follow ya? Bu Darni, apa kabar Bu Darni? Baik Bunda. Sudah ketemu. Sayang dia keluar. PR saya udah terjawab Bu Darni. Apa itu Teh? Udah lupa banyak kali PR. Gimana sih? Ulang lagi. Saya kan bilang kalau Yesus itu tidak mengenal Kristen. Sudah ada jawaban belum? Belum ya? Mengenal dong. Gimana? Karena aku akan mendirikan jemaatku katanya. Kata siapa itu? Kata Yesus kepada Petrus.
Mana? Coba bacain Ada. aja. Itulah jemaatnya. Mulai dari situlah Kristen menyebarlah sampai ke Bacain. penjuru bumi. Itulah jemaatnya. Jangan bilang nggak dikenal Yesus Kristen itu Kristen. didirikan tahun Kristen berapa? aja artinya pengikut Yesus. No, saya tahu itu. Bu Darni mengenal Yesus, tapi Yesusnya mengenal ibu nggak? Mengenal Kristen Kenal nggak? dong. Udah pastilah Jemaah, mengenal teman-teman. domba-dombanya. Cerdas Aku mengenal domba-dombaku, kata Yesus. Ya, kita naikin Kita lagi dong Bang aku. Juma ya. Ya satu slot itu Bang Juma ini Udah tinggal satu slot ini. PR dulu itu PR dulu ya. Aduh. Udah kejawab, itu jawabannya. Dia akan mendirikan jemaat-jemaatnya. Aduh. Aku akan mendirikan jemaat-jemaatku. Kristen tuh tahun Udah, berapa? selesai. didirikan? Inilah kami jemaatnya orang Kristen semua. Walaupun berpecah-pecah Kristen ini, tapi itulah Bukan. Kristen. Itu Nah, sih itu dia. nggak Iya. Pengikut Lantur Yesus. itu. Gitu. Izin teman-teman ya yang di ini. Sisa satu kursi lagi teman-teman, maaf ya. Itu kalau jawaban yang benar itu memang Kristen didirikan tahun berapa, Yesus tahun berapa, itu nggak nyambung, Bu. Nggak nyambung. Kan ada murid-muridnya menyebarkan. Makanya Gimana Yesus mengatakan, murid-muridnya? pergilah ke seluruh bangsa. Ajarlah mereka Darni. Itu siapa yang Baptislah ngomong mereka di dalam nama Siapa yang Bapa, ngomong begitu? Putra, Siapa dan yang Roh ngomong Kudus. itu? Aku menyertai engkau sampai Hai, akhir serius, zaman. Bu Darni. Kata Yesus. Membohongin Sampai diri kacang Luar batu, biasa Bu Bunda. Darni, masih semangat ya. Cukup Ani, terlalu. Darni semangat. Cukup Ani. Aku penginjil bukan apologet. Iya. Aku penginjil. Iya. Mantap, mantap. Moderator di bawah. Terlalu. Yang komentar naik. Terlalu. Kasihlah koin itu tambah, tambah, Bantu, tambah, bantu tambah. untuk mendel. Nggak. Iya. Kirim ke Bunda naikkan. Bunda Mila kirim ke paus hus katanya tadi. Tengok paus. Mau saya tuh buat mualaf atau buat guru, udah gitu aja. Jadi kalau ada mualaf di Sorry, situ sorry, Darni, sorry. Iyalah, saya Iya. duluan. kecil aku nempel ban. Jual ban aja aku biar lewat paus, nggak apa-apa. Itu PR ya Mas ya. Iya. Bikin dalil yang nyata ya bahwa Kristen Hah? mengenal Bang Juma kemana? Yesus mengenal Kristen. Ketombak Bang Andi. Kan banyak Bang Andi akun dipanggil dari Mana tadi. kompak Bang Juma? Iya kan banyak akunnya. Ya sebentar ya. Betul, memang akunnya banyak, tapi yang nombak banyak juga Bang Bu Darni. Ini Bang Juma jangan keras-keras kali biar nggak ditombak. Tadi saya saya teleponan tadi sama Presiden Burundi, jadi nggak sempat. Menurut informasi dari Presiden Burundi, gantilah yang ada di Indonesia itu jadi Bible lagi gitu loh. Jadi nanti kalau Ibu Darni bawa Alkitab ke sono nggak laku, nah, ganti katanya jadi Bible dulu, itu katanya gitu, benar nih. Oh. Kalau aku mau aja diganti nih kata Allah ini ke Yahweh. Tapi kan nggak ada nyaliku. Aku apalah aku? Apa dayaku? Kalian harus menantang LAI lah. Aku mau aja. Malah biar kalian tahu ya, kalau diganti itu berbeda nampak sekali lah Yahweh kita. Satu Tawari 16 ayat 26. Di luar dari Yahwehnya Abraham, Ishak dan Yakub, setan, Mamon. Jadi kalau nanti kami selalu panggil Yahweh, kalian itu bahaya. Kalian bahaya. Tentu udah pisah kali. Aku mau aja. Enak nyerang kalian kalau udah beda. Betul, Luar biasa. Udah nanti. betul. Itu kan Allah itu hanya terjemahan Indonesia yang pakai kata Allah itu. Bahasa daerah nggak pakai kata Allah, enggak. Bahasa Bali malah Jehovah di ya. Bali Bahasa daerah nggak malah pakai. di Bali malah Sang Yang Widi. Iya nggak pakai di bahasa daerah. Cuma Di bahasa daerah Bali pakai Sang Yang Widi di Jaja. Kado, lu dengerin dulu. Orang Benar nih, mentranslitkannya saya ngomong orang dulu. agamanya Islam. Kalau Jadi di, buatlah Allah. kalau di Bali Sang Yang Widi, kalau di Batak itu Debata. Beda-beda memang. Bata Jehovah katanya. Debata ya. Jadi itu dia. Jadi Tuhan Anda itu tergantung mau dibawa kemana, namanya bisa diganti-ganti. Itu Tapi tetap fokusnya kata dengan Tuhan kan. Tuhan bukan sebagai nama bro maksudnya. Nama Tuhan yang kita omongin. Bukan dianggap nama itu. Dalam terjemahan Alkitab itu bukan nama. Nih, nama nih dengerin. Nama nih dengerin. Yesus di Indonesia Yesus. Di Cina bukan Yesus loh. Ada yang tahu di Cina siapa? Di Jepang siapa? Honda. Indonesia juga ada yang bilang Yesua, Hamasya, bukan. Kenapa? Kenapa bisa beda-beda nama Tuhanmu? Itu
fonetik aja kan, ya itu berbeda, maknanya sama. Kenapa bisa beda-beda? Kayak nggak menghargai cara nama Tuhan pengucapan gitu bisa loh. berbeda, bro. Pertanyaannya, kenapa bisa berbeda-beda? Bang Handi, tengok ya. ya. Adonai, Tuhan atau Tuanku atau Allah yang perkasa. Allah yang kuat. Yahweh yang kuat. Bukan itu yang saya tanya. Sang pencipta yang maha kuasa. Itu dia disebut. Nama-nama pencipta itu, dengar dulu. Elyon, Yahweh yang maha tinggi. Elohe, Israel, Allah Israel, gitu. Baru Berarti bukan itu yang saya Olam, tanya. Allah yang kekal, itulah nama-namanya. Tunggu dulu. El Roy, Allah yang melihat. El Sadai, Allah yang maha perkasa. Kok Allah lagi sih? Allah beserta kita. Itulah Yesus. Allah beserta kita, kan disebut. Nah, itu Yesus ada di Allah kok sini. Yesus gimana sih? Olamnya kok nggak ada yang Itu dia kekal. firman Yesus Yahweh. kok mati. Yesus itu kan firman Yahweh. Bukan. Olamnya kok nggak ada, Bu. Oh, Petra lawan kalian. Halo Petra. Yesus itu Ntar anaknya lagi kau dikit lah kau 1 menit. Bu Darni. Yesus itu anaknya Bunda Maria, bukan anak tetangga. Iya, memang lah. Benar nggak? Betul itu. Kenal. Bang, Ya, Bang iya. Handi, izin promosi itu dong, YouTube saya dong, besarin dong, tolong dong. Ya, dibesarin dulu. Saya tolong di subscribe, please. Kok Budarni yang digedein? Bikin aku di tempat yang besar, nanti dikit pula aku. Bunda Ya, Mila di-subscribe Amerika. teman-teman ya. Akunnya Bunda Mila ini di-subscribe. Namanya siapa Bunda? Bunda Mila Amerika. Mila Amerika ya. Bunda Mila Amerika, kemudian akun ini, akun yang buat naik di Komal ini juga di follow teman-teman ya. Untuk nambah Ini yang follower. hibah Ustadz Wafi nih yang hibah. Jadi nanti Arif, kalau stikernya Pak Arif. bagi-bagi lah uangnya. Sudah berapa ini Bunda tadi? 6.000. Oh iya, sudah bisa itu, bukan Ya, di situ. udah, tapi masih sedikit, jadi saya belum bisa bagi-bagi. Saya nanti niatnya ya buat bagi Iwan Villa, buat bagi narasumber, buat Kak Api, kayak gitu aja, ya. Iya. Bunda Mila mestinya harus punya admin Bunda. Admin ya, ya itu saya lagi nyari. Kan Pak D lagi sibuk, mungkin saya minta tolong Indah dulu kali. AM Januari itu mungkin. Terima kasih semua ya. Terima kasih Bun. Oke lah ya host, Bunda. Bentar dulu Bunda. Bunda nih. Mau kemana? Nama asli anaknya Bunda Maria siapa sih? Hah? Nama aslinya dia waktu lahir itu. Kalau iya, Isa Almasih bahasa Arameknya kan? Nah, itu ya. Isa Kenapa Almasih. Lagusian kami ya, masih kuingat Bentar dulu. lagunya itu. Kamu udah dijawab. Isa Almasih. nama Kenapa? yang indah. Udah nih, udah. Kenapa dirubah jadi Yesus ya? Kan Aramaik. Enggak kena iya. Kenapa dirubah jadi Yesus? Yesus itu kan di Yunani. Berarti itu bahasa Yunani. Yunaninya. Berarti Yunani Ibraninya ini. Joshua Ahamasia. Berarti Yunani ini mempunyai kewenangan penuh yang mengganti-ganti nama orang ya. Jesus. Ya sama juga itu Isa Almasih. Hah? Lo tahu nggak? Jesus. Kalau tahu nggak nih Yosua nama Yesus ini? Hamasiah. Iya sama itu. Nama Nggak apa-apa. Yesus ini di berbagai negara ya, dengerin ya Budarnya ya. Kalau di Afrika ya, Yesus. Kalau di Albania gitu ya, Yesusi. Kalau di Arab, Isa. Arab, Yeshua. Kalau Aragon, Yesus. Yang paling ini nih di Ceko, Jesus. Di Bosnia, Isus. Kalau di Itali, Gesu. Nah, Itali nih Gesu. Sebentar yang aneh nih. Tunggu saya lihat dulu ya. Kok bisa beda-beda begitu benar ya? Kali melafalkan huruf-huruf itu. Tapi kan tetap satu itu. Satu itu. Gesu itu loh, Gesu di Iso itu di mana? Arab ya? Iso apa? Aramaik? Apanya? Iso. Kalau Arab Isa, kalau Iso itu Aramaik. Iso apa? Aramaik. Nah itu. Tapi tetap dia Yesus, Jesus, Yosua Hamasiah, Ibraninya. Dia Tapi juga kenapa? itu.
Kenapa ini Bu Darni? Ya. Kenapa ini? Kan, orang? kan kita dari berbagai bangsa, mulutnya, lafalnya kan beda-beda gitu loh. Iya, maksud gue ini kenapa? Ini sakral loh. Kenapa diganti-ganti namanya gitu? Bukan diganti-ganti, hanya melafalkan huruf itu aja kali. Gitu. Udah ya aku jawab. Itu aja kok bingung. Ya terserah Bu jawab deh. Jawabnya. Gampang kan jawabnya kan. Jujur lagi aku kan ngomongnya. Jadi kalau pun nggak marah. Kalau orang luar negeri itu misalnya berdoa kepada Yesus, nggak menyebut Yesus loh dia itu. Ya, apa yang mereka sebutlah. Gitu. Tergantung kebiasaan menghafalkan huruf-huruf itu. Mana pula serupa di Indonesia dengan di Arab bahasanya. Itu buktinya orang Islam bisa tuh seluruh dunia di mana-mana namanya sama Allah tuh nggak ada masalah. Satu bahasa Bunda, itu satu dia, bahasa Arab itu. Ya, sama dong. Jadi memang keaslian itu terjamin. Jadi kita Bu. Ya udah samanya itu, kalian pun bagus dibuat bahasa Arab, oke. Teruskan. Kami Lu tahu nggak yang paling jelek memanggilnya nih? Sebenarnya gitu. Di Wales itu bukan Yesus tapi lesu. Lesu. Benar banget. Di Wales lesu, benar. Ya. Ya, yang penting kan Yesus itu kan. Yesus. Lesu. Iya, artinya juga Yesus kan. Oh iya. Nah, itu ucapannya aja yang seperti itu, lidahnya mereka. Bu Darni, siapa sih yang memulai ini ya? Kira-kira siapa tokohnya yang memulai ini? Anaknya Maria itu adalah Tuhan. Siapa yang mempopulerkannya? Tapi Maria sudah mengatakan. Maria, malaikat. Jadi kan di buku kalian juga di Al-Quran, berimanlah kepada malaikat-malaikat. Malaikat sudah mengatakan kepada para gembala itu. Dan malaikat mengatakan kepada Maria, dari Roh Kudus. Kalau di kalian ditiupkan dari Rohullah. Maria sadar nggak sih Bu Darni kalau anaknya itu? Suci dia. Dan dulu Bu Darni, Maria sadar nggak sih kalau anaknya itu adalah Tuhan? Sadarlah kan sudah dikatakan malaikat kepadanya. Kalau Yesus kalau Yesus sendiri anak yang berasal dari Roh Kudus. Kalau Yesus sendiri sejak kapan Yesus sadar kalau dirinya adalah Tuhan? Loh, dia kan penguasa. Dia Kan waktu bayi merendahkan dirinya sesuai dengan Filipi. Waktu bayi kan dia belum sadar, dia belum ngerti apa-apa. Namanya dia datang sebagai manusia. Ya sebagai manusia ya dipimpin oleh sang ibu dululah sewaktu di bumi. Masa kita heran untuk itu? Tentu dia harus datang sebagai manusia supaya orang juga enggak heran-heran. Dia enggak datang sebagai dari Tuhan. Dari bambu dia kan aneh. Yesus itu enggak datang sebagai Tuhan. Ya datang dia kan. Berarti dia manusia doang dong, manusia aja gitu. Enggak dong, kan gelarnya kan sudah dikatakan Tuhan. Hei, engkau akan melahirkan seorang anak, yaitu Tuhan, Juru Selamat di kota Daud. Jadi Maria sebenarnya ini melahirkan manusia apa melahirkan Tuhan? Enggak, iya Tuhan, gelarnya yang dilahirkannya itu Tuhan. Tapi manusia yang dilahirkan, tapi gelar yang lahir ini Tuhan. Oh, manusia ini diberi gelar Tuhan. Iya, gelar siapa yang memberi gelar Tuhan? Siapa yang memberi gelar Tuhan pada manusia ini? Malaikat. Oh, malaikat. Yang mengatakannya. Bukan Elohim ya? Bukan Elohim. Engkau kepada malaikat-malaikat. Bukan Elohim yang itu malaikat itu pesuruh Elohimnya malaikat itu harus dengarkan. Bukan Elohim ya yang memberi gelar Tuhan kepada Yesus. Ya. Sama juga itu Bang Handi, emangnya di dalam Al-Quran ada langsung Allah itu bicara kepada Nabi Muhammad? Oh enggak, jadi Elohim memberitahu malaikat bahwa lantik Yesus menjadi Tuhan gitu. Bukan lantik, kasih tahu sama si Maria itu bahwasanya yang dilahirkannya itu adalah Juru Selamat. Oh, oke, paham. Jadi gini teman-teman, Elohim memerintahkan malaikat kasih tahu Maria bahwa yang dikandung itu Tuhan gitu. Iya. Apa gimana nih? Gimana itu? Bener ya? Rukun iman di dalam teman-teman Islam. Kok jadi rukun iman sih? Salah satu. Iyalah, salah satu.
berimanlah kepada malaikat-malaikat. Iya, beriman kepada malaikat Masa ini mau loh. tolak perkataan malaikat? Jadi Elohim perintahin malaikat, hai, contoh begini nih, hai malaikat, siap, kasih tahu tuh Maria, yang dia kandung itu Tuhan. Begitu ya kira-kira formatnya ya. Iyalah, begitulah kira-kira. Nah, jadi yang dilahirkan Maria itu Tuhan, karena sesuai dengan pemberitaan malaikat, perintah dari Elohim, kan gitu ya. Yes. Nah kalau begitu Dan misinya. ada Elohim, jadi ada Elohim Tuhan, ada juga Tuhan yang dilahirkan. Jadi terjadi dua Tuhan. Ya nggak apa-apa lah, terserah kalian yang mikirkan. Bingung benar sih, bingung dia. Bingung dia kalau kasih Bingung. bahasa sederhana. Bukan bingung, kayak mana lah mau dikata. Sudah ribuan kali kita kan sudah saling bicara. Masih juga kalian tolak. Sama seperti yang dibilang Aku nggak nolak. Paulus tadi. Aku nggak nolak, Iya kan tinggal dibilang dari Paulus, jujur. kalau kalian itu kebodohan bagi kalian menerima Yesus disalib. Kan begitu. Itu Kan makanya. ini loh Bu Darni, saya ini nggak nolak, tapi Bu Darni tinggal jujur, artinya apa? Elohim ini menghendaki ada Tuhan lahir di bumi. Jadi ada dua Tuhan, satu di bumi, satu di surga. Bener nggak tuh? Ya, sekilas kita lihat seperti itu. Begitu Tetapi ini terjadi. Yesus ini, tunggu dulu. Ada tunggu dulunya. Tetapi Ada tunggu menurut dulunya, ya. dalil, Apa itu? dan juga ada ayat mengatakan Yesus ini adalah wujud dan gambar Elohim di bumi. Ibrani 1 ayat 3. Artinya, dulu waktu ada Yesus di muka bumi terjadi dua Tuhan. Betul? Bukan terjadi dua Tuhan, tetapi Yahweh itu firman-Nya menyatakan diri kepada siapa? Kepada Yesus. Kan gini loh Bu Manusia. Darni, formatnya Yahweh itu merendahkan diri, kan ada ayatnya. Makanya Iya, saya format ulang lagi deh. Saya format ulang ya. Elohim perintahkan kepada malaikat, hai malaikat, kasih tahu Maria, anaknya itu Tuhan. Nah, Maria mengerti, melahirkan Tuhan Maria. Nah, lahirlah Yesus Tuhan. Jadi ada dua Tuhan, satu Yesus Tuhan di bumi, satu Tuhan Elohim di surga, kan gitu, betul? Iya, belum lagi Roh Iya. Kudus menyertai manusia selamanya. Belum terjadi Roh Kudus. Nanti Roh Kudus itu datang setelah dia dibaptis. Yesus dibaptis Tuhan, Roh Kudus seperti merpati di awan Tuhan, ada suara Bapa dari surga Tuhan, terjadilah tiga Tuhan. Betul? Itulah menyatakan dirilah dia kepada yang tiga itu gitu. Nah, setelah dia keberadaan Yahweh setelah kami. Yesus mati, tidak ada lagi di bumi terangkat, kembalilah Roh Kudus, kembalilah Yesus menyatu dengan Yahweh. Sekarang tinggal satu Tuhan, mereka sudah menyatu lagi. Betul? Iya. Tinggallah di bumi Roh Kudus. Itulah yang menggerakkan kita berbuat baik. Berarti yang menyatu itu cuma dua, Roh Kudus ditinggal. Iya, tetap itu kan Roh Kudus itu diberikan kepada seluruh manusia agar kita hidup. Iya, Kalau artinya enggak, Roh mati Kudus kita. Kalau begini, diambil Bu. Roh Kudus itu mati kita. Ya artinya gini Bu Dani, Roh Kudus ketinggalan di bumi, nggak ikut menyatu sama Bapa, sama Yesus. Itu beserta dengan ciptaannya supaya kita hidup. Itulah yang Coba di- mundur, luar biasa. mundur dulu. mundur lagi ya. Setelah dibaptis, terjadi tiga Tuhan. Satu dibaptis, Roh Kudus di awan, Bapa di surga, tiga Tuhan. Tapi setelah semua selesai urusan nih, Yesus kembali ke surga menyatu dengan Elohim. Berarti terjadi satu Tuhan. Pertanyaannya, ini Roh Kudus ini ketinggalan di bumi apa ikut ke menyatu sama Bapa? Itu kan rohnya, nafasnya Elohim itu. Oh, berarti Roh Kudus ketinggalan di bumi, nggak diajak naik. Itulah yang menggerakkan Ya, manusia gitu. ini Jadi di untuk surga melakukan itu kebaikan. hanya dua Tuhan yang menyatu, Bapa dan Yesus Kedua, menyatu. itu sudah satu itu. Tetapi roh itu harus berserta dengan kita. Ya, jadi sekarang di surga, ini menjadi oneness, betul? Ya nggak apa-apa, betul. Nah, gitu. Tadinya di bumi Trinitas. Makanya nanti tunggu dulu Bang Handi. Iya, iya, Makanya iya, nanti iya. di dalam Quran surat Al-Qiyamah Kenapa kalian lari ke akan Quran melihat sih? Tuhan kalian. Dengar. Iya, kalian akan melihat Tuhan kalian itu katanya. Begitu juga dengan kami Kristen. Biarin, Kami nggak akan- apa-apa. lagi. Iya. Bukan di dunia lagi, udah nih. Biarin nggak Iya, usah, nggak apa-apa. Enggak, Jadi, maksudku nanti kiamat, hari Jadi kiamat, kesimpulannya- kami akan melihat Tuhan kami gitu. Bu Darmi, jadi kesimpulannya, waktu Yesus ada di bumi terjadi Trinitas.
Setelah Yesus naik ke surga menjadi oneness gitu kan? Kembali. Ya kan awalnya pun dia kan memang Esa. Dia kan Iya, oh tunggal. iya. Saya mulai dari awal dulu. Yang ke bumi setelah sudah melakukan pekerjaannya dia ke Yesus, ke Bapa, ke Roh Kudus. Iya, saya ulang Menyatakan ya. dirilah Yahweh itu kepada yang ketiga ini. Iya, ini saya mau ulang dulu. Gitu. Tadinya dia oneness, Iya. tapi dia Tadinya berpencar dia ke tunggal. bumi menjadi Trinitas. Nah, setelah selesai urusannya di bumi, kembali menjadi oneness. Betul? Yo, betul. Betul. Kembali lagi ke tahtanya sekarang di surga. Begitu dong, dipermudah. Sama Andi Silebes itu mudah itu loh. Iya. Tapi berubah, Bang Andi. Apa itu? Berubahnya adalah persoalannya ini ya, Roh Kudus ketinggalan di bumi, nggak ikut jadi oneness dia. Itu kan Roh Kudus itu kan Kalau saya masih bukan itu diberikan berubahnya, Bang Andi. bekerja kepada Apa seluruh itu? manusia Anaknya Maria agar kita hilang? hidup. Iya, Agar hidup izin Bu kita Darni, itu. izin Bu Darni, izin masuk sedikit. Kan pada awalnya itu kan yang ada adalah Yahweh ya, Bu Darni ya. Betul. Belum ada Yesus, adanya Firman dan Roh. Betul. Ya, Betul. firman itulah itu Yesus itu. Iya, Sudah siap. bersama dengan Yahweh itu dia gitu. Siap. Kemudian Firman turun menjadi manusia. Iya. Ya kan Bu Darni ya? Selesai urusan, yang naik masih manusia ya Bu Darni? Yang naik tubuh kemuliaan lah yang naik ke surga Tubuh itu. kemuliaan naik nih ke langit kan? Naik ke langit. Tadi pernyataan dari Bu Darni, Yahweh bersatu dengan Yesus. Jadi menjadi Esa satu. Desa ya, lagi dia. menjadi Yesus atau menjadi Yahweh? Menjadi Yesus nanti yang kami Menjadi lihat. Yesus gitu Bang Andi. Yang semula enggak ada Yesus, sekarang setelah naik yang ada Yesus Yahweh-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Selamat malam. jadi pada mulanya adalah Yahweh itu sendiri. Firman. Kemudian Firman ini lepas ke bumi menjadi Tuhan, yaitu Yesus, berpencar dia. Kemudian Roh Kudus juga berpencar menjadi 3. Nah, setelah semua selesai tugasnya, Roh Kudus ketinggalan di bumi, Firman ini yang namanya Yesus kembali menyatu dengan Yahweh, tapi bukan Yahweh lagi namanya, diganti namanya menjadi Yesus. Salah. Bang Andi, bukan ketinggalan Roh Kudus. Ini tunggu ya, aku baca dalil. Ya, gimana? Nih ya. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, roh Yahweh, di situ ada kemerdekaan, ya. Jadi kita ini seluruh manusia ini harus ada roh. Kalau tidak mati kita, ya. Sudah itu Yesaya 63 ayat 11. Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Matius 28 ayat 19. Baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tetap ada Roh Kudus itu. Itu udah selesai Bu Darni. Ini lagi Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Sebelum saya lanjut, Bu Darni izin. Tunggu dulu Bang Andi. Kalau diambil Yahweh Roh Kudus, rohnya daripada kita, matilah kita. Ya, Roh Kudus itu sekarang ini ikut bersama Yesus ke surga atau ketinggalan di bumi? Itu berada di manusia. Oke, berarti berarti Roh Kudus ketinggalan di bumi, masih ada di bumi sekarang. Jadi pertamanya itulah yang dibilangnya aku akan meminta kepada Bapa sebagai penghibur gitu. Jadi pertama Elohim dulu sendiri, kemudian Elohim berfirman jadi Yesus. Yesus ini juga Tuhan bersama Roh Kudus. Terjadi 3 cabang nih, 3 cabang. Elohim, Yesus dan Roh Kudus. Selesai semua urusan di bumi. Yesus kembali ke tahtanya, ke tempatnya, bukan lagi menjadi Elohim, tetapi Elohim sudah nggak ada, menjadi Yesus. Jadi sekarang Tuhannya Bu Darni sendiri Yesus, Roh Kudus ditinggal di bumi, begitu ya? Begitulah. Nah, begitulah. Itu tepuk tangan. Kan Yesus di bumi kan wujud. Tepuk tangan dulu dong. Begitulah. Setelah dia kembali, makanya nanti kami umat Kristen yang kami lihat itu ya Yesus itu yang kelihatan itu. Lucu kali. Gak mungkin kita lihat kelihatan. Jangan diganggu Bu Darni. Nah, pertanyaan sekarang Bu Darni, ini Mas ini dia agak menjadi bener ini, aku lagi penasaran ini.
Tadi kita udah berkelana dua ya. Kita kembali ke Satria Bergitar penasaran gitu. Pertanyaannya dengan penasaran ini anak Maria sekarang ada di mana? Enggak perlu lagi dicari-cari anak Maria. Enggak perlu lagi Yesus dicari. dia kan sudah kembali ke tahtanya. Jadi waktu dia ke bumi itu hanya dipakai rahim Maria sementara. Karena Jadi Maria rahim- ini kan darah gadis yang suci, yang selalu menjalankan kebenaran. Jadi Maria ini makanya dia hanya dipilih. jadi Maria ini sebagai wadah yang dipakai begitu Iya. ya. Iya, karena dia kudus, dia tak pernah disentuh para pria. Jadi Dipilihlah jasa-jasanya Bunda Maria itu nggak dihitung-hitung gitu loh, jasa-jasanya. dia. Jasanya nanti kelak dia akan dijemput ke surga. Nah itu. Udah pasti masuk surga Maria, Bunda Maria. Pasti udah masuk surga dia. Di surga ini Bunda Maria sama Yesus ini statusnya sebagai bukan lagi ibu Belum, dan anak. sekarang Bunda Maria kan masih di bumi. Nanti ketika Iya, maksudnya datang nanti statusnya sekarang ini loh, atau nanti status antara Yesus dan Bunda Maria ini masih ibu anak atau udah enggak lagi? Sekarang enggak lagi dong. Sekarang Udah enggak kan lagi. Yesus penguasa. Dia kan sudah kembali ke tahtanya. Contoh nih, Enggak lagi contoh nih. dicari-cari anak Maria. Ya, contoh nih, misalnya Yesus ketemu Maria, apakah Yesus mengatakan, ma, atau perempuan, lagi. yang mana kira-kira? Enggak, tahu diri dong nanti ibundanya. Oh, tahu diri bahwa dulu di bumi. Tapi dia dispesialiskan bentar, pasti. Ya, Pasti begini ya, mungkin bahasanya. penglihatanku, Bang Handi, Ibunda Maria itu pastilah dispesialiskan. Ya, mungkin begini bahasanya. Hai Yesus, dulu di bumi, lu anak gua, tapi sekarang lu Tuhan gue. Enggak Kan ada gitu gitu. ya? Enggak ada itu. Enggak ada seperti itu lagi. Nah, di bumi kan anaknya. Iya, tapi kan Ya, enggak lagi seperti itu loh. Iya, di bumi. Serius. Kata Maria begini. Di bumi Yesus anak gue, tapi sekarang ini berubah, Yesus Tuhan gua. Kan gitu ya? Enggak lagi seperti itu. Enggak ada seperti itu. Nah, Tuhannya Maria sekarang siapa? Iya, nggak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau sudah kita nanti terangkat, sudah setelah Yesus datang kedua kali menjemput kita, kita akan dijemput orang-orang yang percaya, yang berpakaian kain lenan tadi. Jadi Yesus menyambut kita pengantinnya. Inilah yang kalian bilang yang pengantin itu. Itulah maksudnya itu. Pengantin Iya, nggak maksudnya apa-apa. bukan ewe-ewe ya. Bukan Iya, janganlah. ewe-ewe kami. Jangan ngomong gitu, nggak boleh ngejorok. Nggak ada kita Iya, begitu, tahu nggak orang boleh. itu. Begitulah Artinya, maksudnya. Bang. sekarang ini Maria di surga ini Tuhannya adalah bekas anaknya gitu ya, namanya Yesus ya. Nggak ada lagi seperti itu loh. Iya kan, itu sekarang sewaktu ini di bumi. Sekarang ini Nggak kan ada lagi antara ibu dan iya, Yesus di nanti lah. bumi anaknya Maria namanya Yesus. Iya. Yesus setelah menyelaksanakan tugasnya kembali menjadi Elohim, tapi disebut Yesus. Ya, kembali Bukan ke lagi Isa anaknya itu, ya. Maria. Betul. Nah, Tuhannya Maria adalah Yesus yang bekas dia lahirkan itu. Betul apa betul? Betul ah. Ya itu maksudnya. Arti di bumi Maria anaknya Yesus, sekarang berbalik Maria Tuhannya bekas anaknya. Begitu loh. Betul. Nah, betul. Tepuk tangan lagi. Ya. Memang udah begitu alur cerita itu, alur sejarah itu udah begitu. Memang saya konstruksi. Saya kalau merekonstruksi benar ya benar nih. Ya, bagus itu. Enggak nyusahin orang gitu loh rekonstruksi saya itu loh. Iya, jadi nggak ada perdebatan gitu loh. Kita maklumi dan kita toleran gitu, teman-teman. Iya, begitulah pengajaran di dalam kekristenan seperti Tapi itu. ini ada yang mengganjal di sini gitu loh. Pertama namanya Elohim. Iya. Firman ini keluar menjadi Yesus. Kenapa Yesus kembali ini bukan Elohim? Kenapa dia mengkudeta nama Elohim karena gitu loh? sudah yang nyata. Ini Entar sekarang dulu Bu sudah Dani, yang saya nyata. belum selesai gitu loh ya. Iya. Pertama Elohim berfirman mengeluarkan Yesus. Yesus kembali. Kenapa Yesus ini bukan namanya Elohim? Kenapa tetap Yesus? Ini seakan-akan ada kudeta di sini, mengkudeta nama Elohim. Bagaimana itu? Enggak kudeta, karena dia kan yang maha kuasa. Dia yang menentukan, karena sewaktu Yesus datang ke bumi kan namanya Yesus. Jadi kami nanti bertemu dengan dia juga, yang kami lihat Yesus itu. Gitu. Jadi sekarang Elohim udah nggak ada, menjadi Yesus ya. Sudah bersama, iya sudah bersama, kan udah kembali Iya. kepada Yesus.
Tapi kenapa ada Udah pulang data? dia. Ini menjadi masalah nih. Apa itu? Nah, saya pakai data dikit ya untuk segar-segar dikit nih. Lukas 22 ayat 9. Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan Elohim. Ya. Ini duduk di sebelah kanan, nggak menyatu dia. Oke. Artinya ini ya. Gimana Artinya itu? duduk di sebelah kanan. Semua yang di sebelah kanan kekuasaan penuh. Presiden aja selalu di sebelah kanan. Jadi kenapa dikatakan duduk di sebelah kanan? Gak ada dikatakan di kiri Elohim, di kanan Yesus. Bukan seperti itu. Tapi kekuasaan penuh kepada yang kelihatan itu, kepada Yesus. Gitu. Jadi yang di surga ini, penuh. yang di surga sekarang ini tunggal. Yang mana yang tunggal? Yesus kah atau Yang Elohim tunggal kah? Yesus lah. Sudah di situ Yesus semua yang kepenuhan tunggal. itu. Berarti Iya. Yesus ini makar, dia kudeta Elohim. Iya. Terserah kalian lah mau makar. Nantilah dilihat setelah kedatangannya. Dia ambil alih jabatannya Elohim, Yesus ini kan gitu menurut Darni. Ya, nantilah setelah Yesus datang di hari kedua, Ya. yaitu di dalam Yohanes Nah, 9 ayat kebetulan 29, aku akan datang ke dunia untuk Pusing menghakimi. betulan. Mana mungkin Bu Darni, Yesus izin, sebagai Bu Darni. manusia yang akan menghakimi kalau nggak Bu penguasa Darni. itu. Itu dia. Izin, tadi kan Bu Darni sempat bilang nih, pada saat Yesus naik ke langit, kemudian bersatu dengan Elohim. Iya. Elohimnya menjadi Yesus ya, bukan Yesus menjadi Elohim kan gitu ya. Iya. Nah, Ya, kemudian kan sama nanti itu. Bu Darni Satukan di dalam tujuannya. kepercayaan Bu Darni itu, Yesus turun kembali kedua kalinya, betul ya? Betul. Ada Nah, dalilnya. itu kan sudah gabung tuh dengan Elohim. Berarti nanti pada saat turun di atas kosong Bu Darni. Berpisah lagi. Lah, emangnya kalau kosong nggak ada rupanya di situ para bala tenteranya. Kalau kosong Bu banyak kali. Darni, berarti Contoh, berpisah dulu. presiden kalau pergi ke Amerika, bisa rupanya hancur negara ini. Ada kan wakilnya. enggak? Banyak wakilnya. Ada bupati, wakil Tuhan. ada camat, ada DPR, ada MPR, ada Kalau di langit? TNI. Kalau di langit? bala tentaranya banyak. Pejabat sorga. Berlaksa tak terhitung. Gue masak itu mah. Berlaksa-laksa bala Kagak Bu tentara. Darni. Yesus. Waktu turun nanti yang kedua kali, dia berpisah lagi sementara Bu Darni. Setengah jam nanti katanya penduduk sorga kosong. Tadi mana ayatnya? Bu Darni, waktu dia turun lagi kedua, terjadi lagi duinitas. Elohim tetap ada, Yesus juga di bumi Tuhan lagi. Sudah Terakhir di nanti situ kalinya semua itu. baru Sudah menyatu Yesus lagi. itu yang turun itu kan sudah menjemput manusia, sudah menjemput, dia sudah mengadakan pengadilan. Siapa lagi pengadilan? Ada rupanya dua pengadilan nanti kelak di akhir zaman. Ya, Iya, yang turun, hanya satu. yang turun kan ini Elohim, tapi atas nama Yesus yang turun. Iya, Yesus lah yang turun karena dia yang kelihatan. Oh, berarti terjadi kekosongan kepemimpinan di surga. Ih, kok lagi kekosongan kan para malaikatnya Coba, ada. coba. Masa nggak bisa Jal, diatur coba, Jal. Siap, penguasa? siap. Ya, Bu Darni saya ulang lagi sedikit ya. Tadi kan udah setuju nih sama-sama, tadi kita setuju Yesus bergabung dengan Elohim. Nah, Elohimnya yang menjadi Yesus ya, Bu Darni ya. Bu Darni. Iya. Nah, kemudian kan nanti di kepercayaan Bu Darni ini ada Yesus yang turun kedua kalinya, betul ya? Iyalah, memberikan Nah, pengadilan. saya kan jadi bertanya-tanya pada saat turun yang kedua kali, sedangkan posisi Elohim sudah tidak ada di langit, Bu Darni. Nah, bagaimana nih? Langit kosong. Datang Yesus. Gimana? Iya, ada ayatnya. Di surga nanti setengah jam kosong. Kedatangan Yesus turun ke bumi. Iya, Tunggu, kutip kosong ya. ayatnya. Iya, kosong. Halo itu Darni, masih sesat. Sesat. Kau yang sesat. Kau tinggalkan Yesus. Padahal Yesus yang menghakimi. Bang Kesar jangan gitu, Ibu Darni baik jangan. Enggak, masih sesat dia. Kalau baik Enggak, dia kalau dia nerima kayak gitu, kebenaran dia Bang Andi. Iya, kalau kayak gitu Bang Handi belum kasar itu. Belum lah. Belum, masih baik-baik itu. Di mana ya? Kalau kasar, Bu Darni, apapun yang diminta sama saudaramu berikan. Itu kasar kan? Kasar itu. Kasar itu, lanjut Bang Rizal. Kasar itu. Kalau udah pengeluaran kasar. Tapi saya dalam hal ini juga
sepertinya Bible ini nggak dipraktekkan sama orang-orang kaya. Ada di situ tertuliskan berikanlah hartamu kepada si miskin. Tapi masih banyak Kristen yang miskin. Nah, ini nggak dipraktekkan itu data. Iya, ya namanya juga manusia, Bang Andi. Jadi kan siapa yang melakukannya berarti menuruti perintah Yahweh, kan gitu. Mana bisa kita paksakan? Biar nanti hakim yang adil yang menentukan kelak. Kalau dia sewaktu di bumi kaya raya, tak mau memberikan kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan, nanti kelak nyala kau dari hadapanku, walaupun dia Kristen. Nah itu. Ya masalahnya gini loh, ini kan perintah di Bible kan, berikanlah hartamu kepada si miskin, juallah berikan kepada si miskin. Nah ini kasihnya kan si Bom Bom, si Edi, si Udin gitu loh. Kok nggak ada yang menjual hartanya buat kasih mereka gitu loh. Ini kan ya, seakan-akan cuman pajangan doang, nggak ada yang mempraktekin orang kaya ini gitu loh, Bu Darni. Ya, kalian apa tahu kalian di belakang orang itu juga membantu pekerjaan Tuhan yang ada di organisasi itu, kayak Pak Bom Bom membantu pekerjaan. Kalian tahu dia pernah kudengar membagi-bagikan Alkitab. Alkitab bukan murah-murah loh, 125.000. Si Bom Bom itu justru butuh koin. Iya, sambil dia butuh koin, sambil juga di belakang disalurkannya. Emang dilaporkan, Handi, aku udah membagikan Alkitab 200 biji ya di gereja kami, kan enggak kan? Bukan itu masalahnya, kan gini, kita kan nggak bisa memungkiri ya, bahwa masih banyak orang Kristen yang miskin, mohon maaf ya, ini bukan menista ini kenyataannya gitu loh. Dan itu masih yang banyak miskin itu malas kerja, yang malas kerja itu. Bukan itu masalah malas sedang enggak. Data yang tertulis, masih banyak orang Kristen sesuai statistik ya yang miskin. Tapi data yang tertulis juga, juallah hartamu, berikanlah kepada si miskin. Artinya apa? Enggak boleh lagi ada orang miskin. Ini orang kaya ini kok enggak jual harta. Bang Handi, gitu loh. udah dapatku ayat. Tunggu dulu. Tinggalkan dulu itu. Wahyu 8 ayat 1 ya. Dan Wahyu 8. Ketika anak domba membuka segel yang ketujuh, ada kesunyian di surga kira-kira setengah jam lamanya. Ah, itulah dia yang datang itu nanti turun. Kan dibawanya semua para malaikat. Ah, gitu. Makanya ada ayatnya di Matius 24 ayat 28 sampai 31 itu, Yesus dan para malaikatnya akan datang di awan-awan. Yesus akan menyuruh para malaikatnya untuk mengumpulkan dari segala 4 penjuru bumi. Ah, itu. Ada. Oke, cukup Bu Darni. Sepertinya malam ini Bu Darni kan udah lama waktunya istirahat dulu ya Bu Darni ya. Oke lah. Betul. Ya, makasih ya Bu Darni. Oke lah, dadah. Ya, semoga ada orang kaya menjual harta membantu Kristen-Kristen yang miskin mempraktekkan data itu ya. Close dulu aku, close. Semoga semua kalian menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tidak lama lagi Yesus segera datang. Iya, Bu Darni. Selamat pagi. Iya. Ini sebagai moderator saya mau mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bu Darni. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya Bu Darni ya. Semoga Bu Darni senantiasa sehat dan panjang umur ya. Terima kasih Bu Darni. Kalau saya sendiri Bu Darni terima kasih. Kalau tidak ada kata yang salah nggak usah dimaafkan. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kenapa itu salah yang gue ngomongin? Itu nggak mau dengar, udah turun. Nggak mau dengar dia. Lu buatanku malam ini. Jadi sekali lagi buat Ibu Darni, kalau tidak ada kata yang salah nggak usah dimaafkan. Nggak usah dimaafkan. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Gitu. Ini baju diri ini. Ke rumah Abang Hos dan saudaraku semua ya. Salam dari Kupang NTT. Selamat pagi. Leslie tutupan toples naik lagi. Daripada nggak ada. Jangan daripada nggak ada. Satu-satu tuh teman itu rumah nih. Tuan rumah biasa lembur malam ini. Iya. Bang Leslie, saya kebetulan belum kenal nih. Boleh kenalan dulu, Bang? Boleh. Siap. Iya. Kalau boleh tahu dari agama Kristen apa? Katolik, Protestan? Protestan. Ya. Protestan, oke. Saya lagi yang kenal lah, saya lagi. Pak Leslie, mat kenal. Saya abangku ya. Tapi saya kalau tangannya mana Bang? Bang tangannya mana? Bang tangannya mana? Salaman yuk.
Hormat diberi. Nah, ini tangan apa kaki sih bang? Hei, jangan kaki, tangan. Tangan dong. Tangan. Ya, lanjut. Sorry. Kalau dekatnya boleh kaki, nggak apa-apa. Lagi tulisan itu nggak apa-apa. Yang penting dengan penghormatannya kan tidak berkurang gitu ya, hormat. Iya, ini Bang di waktu Indonesia Barat sudah 00.18. Apa gerangan yang membawa Bang Leslie ke sini? Mau diskusi tentang apa nih? Saya senang sama tuan rumah ini, Abang host nih. Bang Ari. Saya tuan rumahnya. Saya Leslie. Oh gitu ya. Iya. Saya sudah. Bang Leslie, Anda kan di Bang Leslie, Anda di NTT ya? Bang Leslie, Anda di NTT ya? NTT. Ya, saya mau nanya Bang, bagaimana kabarnya Bang Kaisar di NTT? Tadi ditanyain. Dijawab Bang, pertanyaannya nih. Dengerin pertanyaannya. Bagaimana kabarnya Bang Kaisar di NTT? Kaisar siapa ya? Itu di bawah Anda itu loh. Oh, Kaisar NTT juga ya? Oh ya. Sekitar NTT juga, Jo. Beta baru tahu nih. Baiklah. Abang di mana? Posisi saya di Kupang. Dekat. Beta di Kupang. Abang Ketemu sudah kau? Kaisar ini di Timor Leste. Oh, Timor Leste jauh. Kita Timor Leste, kita punya Bapak Presiden Sanana Gusno. Jangan bawa bawa politik, udah cukup. Tanpa 12 perjalanan loh. Kasih Banyumar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita teman-teman. 20 menit lamanya saya cari akun. Ini Bang Zuma kan? Bang Zuma lama sekali Bang Zuma. Berunda. Semua akun saya masuk, ganti email, masuk ternyata tanggal 8. Saya udah ketidur. Ganti lagi minum kopi, ya kan? Iya, ya udah, lanjut. Ternyata berujung di akun ini, iya. Hormat Bang Zuma, Leslie sering juga diskusi Bang Zuma juga. Oh, siap saudara. Hormat Bang Zuma. Siap. Iya. Apa perbincangan yang enak diskusikan nih? Tahu lagi, tadi kita masih santai-santai lah. Ada yang dekat Timor Leste lagi. Saya kan kebetulan dari Kupang NTT itu, Bang Zuma. Dengan tempat di sini lah dari Pak host Ustadz Ari ya. Iya. Senang-senang lah. Diskusi ringan-ringan ada ngapain capek-capek mikir beratus capek juga lah. Gurunda, saya mau tanya boleh nggak Gurunda? Boleh, Bang Zuma ini ekstra berpikir banget, tapi mantap lah. Kalau menurut saya, Roh Kudus itu perannya ganda. Satu sebagai suami Maria, satu sebagai anak Maria. Nah itu gimana? Dah, nanya itu doang. Jadi dua fungsi dia. Iya, ada momen, ada kelas di mana kita harus menjelaskan kepada saudara Kristen sebenarnya di Kristen itu tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya datang kepada para nabi. Jadi datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Daud, Salomo, datang kepada Nabi Yahya, datang kepada Yesus. Ya, betul. Ya, kedatangan Roh Kudus itu hanya mencakup ruang kenabian dan pewahyuan saja. Seperti itu. Ini harus ada kelas, ada ruang, ada waktu yang konsentrasi untuk memahamkan saudara Kristen bahwa sebenarnya Roh Kudus itu hanya ada kepada nabi-nabi, bukan kepada orang per orang. Gitu. Setuju. Tadi saya jelaskan tuh saya agak kurang setuju ya, tapi saya diam aja. Yang baru turun tadi. Tapi Kristen juga, tapi saya nggak apa-apa, ya, diam aja lah. Kalau Bang Zuma bangun, betul lah. Saya pikir ya gitu lah. Ada beda antara roh kita sebagai manusia dan Roh Kudus itu sendiri. Dan itu kelasnya beda. Oke, mantap Bang Zuma. Iya. Jadi ketika beliau Roh Kudus ini datang, dia sebagai pengantar firman.
Iya. dan mencakup segala pewahyuan, memberi kekuatan kepada sang nabi. Ketika kemudian nabi ini membutuhkan, nah itulah si Roh Kudus ini. Makanya sangat sulit baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible, siapa yang menghujat Roh Kudus itu dosanya tidak akan diampuni. Karena Roh Kudus ini berkata berdasarkan dengan kalam ilahi, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang diucapkan oleh Roh Kudus itu adalah firman Tuhan. Maka menghujatnya sama dengan menghujat yang mengutusnya. Seperti itu. Betul, maksudnya luar biasa. Tadi tuh saya terbuka aja, saya tidak terlalu puasnya tentang. Saya banyak ikuti Bang Suma di mana-mana, luar biasa banget. Lebih kuasa ya. Kan bukan kelok kayak gini ya Bang Suma ya, tapi luar biasa Bang Suma melampaui itu, luar biasa. Hanya kan ya gengsi keimanan kadang-kadang ya saya pikir. Tapi luar biasa lah dalam menambah kasar keimanan, tentu kita harus dalam kondisi yang paling kritis juga tetap kita harus putih dan lalui itu dan lewati itu. Bang Suma mantap loh ya. Iya, makasih Bang. Dari beberapa ya saya sudah dengan bangga dari supaya ketimbang semua luar biasa. Ada kadang-kadang Bang Suma kalau ini waduh itu tepat banget, kita pusing. Iya. Di mana di Flores abang ini? Kupang abangku. Oh Kupang, beda Flores dengan Kupang ya? Beda, pulaunya beda. Kalau Kupang satu pulau sama Timor Leste. Kalau Flores satu pulau ya, Labuan Bajo itu. Oh iya. Ujungnya Larantuka ya. Iya. Bang Suma pernah mampir NTT? Kenapa Bang? Mulai pernah mampir NTT? Belum. Aduh. Posisi di Sulawesi atau di Jawa? Di Sulawesi. Bugis ya, orang Bugis banyak loh, orang Bugis Makassar saya. Orang Bugis, orang Bajo, full ya. Terlalu banyak sampai di pelosok Bang Suma ada banyak lah kalau datang di NTT ada. Kalau di salah satu kabupaten Alor itu orang Bugis, orang Bajo sama orang Buton. Bahkan mereka punya pulau sendiri loh di NTT, tinggal sendiri. Siap. Luar biasa. Tapi ada ya kemarin macam takbiran ya di NTT Kota Kupang tuh bawa bendera Palestina loh. Iya. Beda, harus sedikit beda. Oke. Saya coba cek ini suara TV di mana ya? Di sini ya? Iya kayaknya Gurunda. Kalau di Kupang itu orang dari Sulawesi sudah turun temurun ya. Kita sudah apa ya? Mungkin 10 keturunan kok apa ya? Bahkan di NTT itu kalau orang dari Sulawesi, orang Bugis ya, lebih banyak orang Bugis ya. Kalau nggak ada di tempat itu perdagangannya nggak maju. Ya, kalau ada orang Bugis, orang Sulawesi umum ya kita lebih percaya. Tapi kalau untuk makan minum lebih banyak orang Padang ya. Sampai ke pelosok-pelosok Bang Suma. Jadi untuk NTT agak sedikit beda ya. Ya, saya sapa dulu ya, Van. Selamat pagi sudah di sini ya. Selamat pagi. Agamanya apa Bang? Kalau boleh tahu. Kristen. Katolik, Protestan? Saya Kristen. Iya, Katolik apa Protestan? Oh enggak, Mesianik. Oh Mesianik. Kalau Bang Leslie ini Protestan ya, Bang Leslie? Protestan. Iya, Protestan. Mesianik ya. Ya, mau berdiskusi, Bang Van? Iya, aku mau tanya kok. Ya, silakan Gurunda, monitor Gurunda. Ya, udah hilang suaranya kan? Sudah hilang, sudah.
Iya, yang di dalam TV itu kuusir-usir semua, bubar, ngapain kalian itu di sini? Silakan Bapak atau Abang Fan. Bang Fan dari Mesianik ini katanya. Oke, bapaknya play ya. Lo bapaknya play ya. Play ya. Bahwa dirinya ada setan dan katanya Muslim semua pengikutnya dibenaming jin. Nah, pertanyaan saya begini, kenapa Muslim mau seagama dengan setan dan mau diberi pendamping jin? Terima kasih. Oke. Jadi kenapa Siapa kemudian yang tanya ini? Suara saya kedengaran nggak ini? Dengar. Kedengaran. Oke, baik. Jadi iblis itu dibuat kemudian bermusuhan dengan manusia. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi umat manusia itu harus menghindarkan diri mereka dari api neraka. Ya kenapa? Dan yang mengajak kemudian manusia itu masuk ke dalam api neraka itu adalah iblis. Setan, ya Iblis ingin dipersamai untuk masuk ke dalam neraka. Nah, kenapa Muhammad? Ya, sehingga iblis itu kemana anak keturunan Adam, di situ ada iblis. Jadi pada setiap manusia itu ada iblis yang kemudian. Enggak, kalau di Kristen kan ada Roh Kudus ya. Kenapa mau enggak ada di Kristen enggak ada. Di Kristen enggak ada Roh Kudus. Kenapa mau agama dengan di Kristen itu enggak ada Roh Kudus. Roh Kudus itu kata pinjaman yang diambil dari Al-Qur'an di dalam Bible Indonesia. Kenapa Muhammad 2 Korintus 12 nomor 7, diam dulu. 2 Korintus, diam dulu ya. Anda kan bertanya ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seagama dengan setan? Mampus. Langsung. Di dalam 2 Korintus 12 nomor 7, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Jadi di dalam tubuh Paulus itu ada iblis. Tidak ada pengakuan Nabi Muhammad di dalam tubuhnya itu ada iblis, nggak ada. Hanya Paulus yang mengaku di dalam tubuhnya ada setan. Nah, setiap manusia itu ada jin pada dirinya yang senantiasa mengikuti. Nah, Nabi Muhammad diikuti oleh jin. Setiap manusia itu punya jin. Ada makhluk yang senantiasa mengintai manusia itu. Bedanya ketika jin ini mendekati Nabi Muhammad, yang khusus yang ada ya, jin qarim ini yang khusus kemudian mendekati Nabi Muhammad. Saking taatnya Nabi Muhammad, apa yang mendekat kepada dia ikut-ikut juga menjadi muslim. Itulah hebatnya Nabi Muhammad. Nah, sedangkan kalau kita melihat di dalam Kejadian 3 nomor 15, Tuhan ini memang sudah merencanakan permusuhan antara iblis dan anak keturunan Adam. Ya, karena diadakan permusuhan, maka setiap manusia anak keturunan Adam akan ada iblis yang selalu mengintai dan menjadi musuhnya. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang tidak memiliki musuh iblis. Ya, kecuali ya pengecualian, kalau Kristen kan disuruh mengasihi musuh. Musuh itu kan iblis, tapi Kristen disuruh mengasihi musuhnya. Itu dia. Nah, sedangkan Nabi Muhammad ini, dia seperti seorang dokter. Bagaimana dokter itu? Setiap saat dia bergelut dengan kuman. Setiap saat dia bergelut dengan bakteri. Apa tujuannya?
untuk mengetahui bagaimana caranya mendapatkan penangkal dari bakteri tersebut. Dokter ini tahu bakteri ini menyebabkan penyakit ini, antisipasinya obat ini. Itu sama seperti itu. Nabi Muhammad kemudian tidak dipengaruhi oleh iblis. Jin yang datang kepada Nabi Muhammad itu, jin korin yang ada pada diri Nabi Muhammad itu tidak berpengaruh kepada Nabi Muhammad. Sedangkan manusia lain, jin korin itu berpengaruh kepada manusia. Makanya di dalam Islam itu ada perintah kemudian untuk mengikuti Nabi Muhammad, utamanya di dalam sholat dan juga di dalam melakukan aktivitas. Umat Islam diminta apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena setan ini selalu mengintai manusia. Setan ini tidak tidur. Setan ini tidak sakit. Setan ini kemudian tidak disibukkan dengan hal-hal duniawi. Setan hanya fokus menyesatkan manusia tanpa terkecuali. Yesus aja dicobai oleh iblis, apalagi manusia biasa. Jadi semua nabi itu dicobai oleh iblis, termasuk Nabi Muhammad. Nah, yang datang kepada Nabi Muhammad itu bukan iblis. Yang menjadi muslim itu jin korin. Kalau iblis itu, ya iblis sudah tidak bisa lagi menjadi muslim. Namanya iblis, ya iblis. Iblis itu tempatnya neraka. Tidak bisa dia kemudian iblis masuk menjadi muslim, nggak bisa. Yang menjadi muslim itu adalah jin. Ingat, jin itu adalah makhluk yang memiliki perintah, yang memiliki tugas dan perintah dari Tuhan, sama seperti kita manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Jadi ada jin yang taat, ada jin yang tidak taat. Jin yang tidak taat itulah yang disebut setan, iblis. Sedangkan jin yang taat itu mereka yang disebut muslim. Begitu juga manusia. Manusia itu terdiri dari dua kelompok. Ada yang disebut kafir, ada yang disebut muslim. Yang ingkar untuk taat kepada pencipta disebut kafir. Kalau jin disebut iblis. Makanya Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukassirun. Saudara-saudaranya iblis itu adalah orang kafir. Karena orang kafir ini adalah orang yang ingkar, yang senantiasa menggoda manusia untuk selalu lari kepada kemaksiatan. Iblis juga begitu. Jadi sama-sama sang penggoda. Datanglah ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu penggoda. Digoda dengan apa? Seluruh hewan bisa kau makan, tidak ada yang haram, tidak ada sisaan kubur, mati langsung masuk surga. Itu cara iblis menggoda, itu begitu. Makanya iblis itu cuma satu perintah saja datang kepada mereka. Mereka gagal. Cuman perintah untuk sujud menghormat kepada Adam saja gagal. Nah, orang-orang yang tidak tunduk kepada perintah Tuhan itu segolongan iblis. Inilah yang terjadi. Karena iblis itu bersumpah, aku akan menyesatkan seluruh anak Adam. Bahkan Tuhan mengatakan, aku akan membuat permusuhan. Nah, siapa yang kalah dengan musuhnya, dia akan menjadi santapan musuh. Dia akan menjadi sandera musuh. Tapi siapa yang menang terhadap musuhnya, maka musuhnya tidak kemudian berdaya. Nabi Muhammad menang atas musuhnya. Jadi sekali lagi 2 Korintus 12:7, di dalam tubuh Paulus itu ada setan. Bukan jin lagi tapi setan. Begitu saudara. Jauh lebih parah daripada Nabi Muhammad. Alhamdulillah Nabi Muhammad membuat jin yang ada, jin korin yang ada padanya itu menjadi muslim. Karena tidak ada sisi mau digoda dari sini nggak bisa, mau digoda dari sana nggak bisa. Bagaimana caranya? Ya satu-satunya dia harus tunduk kepada Nabi Muhammad. Nah, itulah hebatnya. Oke, boleh izin? Silakan. Bang Suma, boleh saya tanya sedikit ya? Saya tanya dulu ya. Iya. Dalam QS 66 ayat 1 ya, surah At-Tahrim ya. Iya. Ya. Artinya apa yang Allah sudah perintahkan bahwa itu halal.
tapi baginda Nabi Muhammad mengharamkan itu. Bagaimana penjelasan Bang Suma? Terima kasih. Iya. Jadi Nabi Muhammad itu baginya sudah dihalalkan istri dan baginya sudah dihalalkan madu. Tapi kemudian Nabi Muhammad mengharamkan hanya karena ingin membuat bahagia istrinya. Jadi Nabi Muhammad itu ditegur oleh Allah karena di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 68 Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwasanya dihalalkan bagimu kemudian madu itu. Tidak haram madu itu bagimu. Kenapa kau haramkan? Begitu juga ketika Allah mengatakan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 5 dan 6, halal istri itu. Tetapi kenapa kamu mengharamkan? Di dalam kaidah Islam, At-Tahrim ayat 1 itu jelas. Nabi Muhammad mengharamkan dirinya untuk menggauli istrinya yang sah dan mengharamkan dirinya untuk minum madu setelah kejadian itu. Padahal Allah menghalalkan madu itu. Contoh misalnya dalam Al-Quran, ketika Tuhan kemudian mengilhamkan kepada lebah, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhizi minal jibal buyuta wa minas syajar wa mithma ya'arishun, kata Allah. Buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Summa kulli min kulli thamarat. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman berupa madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalam terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar tanda kebesaran Allah bagi orang berfikir. Jadi madu itu sudah dihalalkan. Begitu juga kemudian dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, Allah kemudian memberikan penghalalan terhadap istri, illa, kata Allah, kecuali kepada istri itu halal kita gauli. Itu Allah yang menerangkan itu. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim. Nah, itu kata Allah. Terhadap istri kita itu halal. Tapi Nabi Muhammad kemudian mengharamkan di hadapan bininya karena dia takut kepada bini, sehingga dia bersumpah tidak mau lagi menggauli bininya yang lain. Allah tegur, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabotagi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Kenapa kau mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istrimu. Kata Allah, oh tidak. Bukan istrimu yang menjadi tuntunan Islam itu bukan istrimu yang menjadi pedoman, tapi hukumku di atas segala hukum. Jadi nggak boleh kau mengharamkan apa yang sudah aku halalkan. Maka apa kata Allah, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu wahai nabiku Nabi Muhammad membebaskan dirimu dari sumpahmu, dan Allah pelindungmu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi itu kata Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu, saudara. Oke, jadi izin ya Bang Suma. Jadi poin pentingnya memang Allah Maha bijaksana ya, Allah ya, Maha bijaksana. Makanya apa yang sudah Allah perintahkan untuk dihalalkan, tapi dengan pertimbangan tertentu, baginda Nabi Muhammad mengharamkan itu ya. Tapi tentu dengan pengecualian ya, seperti itu ya kira-kira ya kita dapatkan seperti itu. Gitu ya, oke. Terus mungkin saya pindah lagi, ada satu hari ya. Memang ada diskusi yang lagi tanya-tanya juga, tapi saya juga beberapa tadi ada di room sebelah, tapi kayaknya belum lengkap lah, bukan kurang ilmu, tapi mungkin belum lengkap ya. Surah Yunus ya, Yunus 3 ya, terkait dengan penciptaan bumi ini kan ada 6 masa. Kalau dikaitkan dengan surah apa ya, Fussilat ya, QS 41 9 ayat 9, 10 dan 12 ya. Kalau di total itu penciptaan bumi ini kan ada 8 masa begitu. Seperti ada hal yang kontradiksi begitu. Izin Bang Suma mohon penjelasan. Terima kasih. Jadi begini kawan,
ketika Allah menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal arsy yudabbirul amr, kata Allah, ma min syafi' illa min ba'di izni zalikumullahu rabbukum fa'budu afala tazakkarun. Sesungguhnya Allah Tuhanmu, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas tahta untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali seizinnya. Itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi Allah menciptakan kemudian alam semesta ini 6 masa. Adapun ayat yang saudara sebutkan tadi, itu bukan menjadi 8 masa. Bukan. Tetapi memang sudah 6 masa itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Nah, seperti misalnya kalau saya umpamakan begini, kita akan menyelesaikan bangunan sekolah ini selama sebulan. Uraiannya sama dengan pekerjaan pondasi 1 pekan, pekerjaan kemudian dinding 1 pekan, pekerjaan kemudian atap 1 pekan, berarti sudah 3 pekan. Pekerjaan kemudian plasterannya itu 1 pekan, berarti 4 pekan. Toiletnya dan juga kemudian terasnya itu 1 pekan. Kemudian halaman dan tamannya pun itu 1 pekan. Kalau dihitung berarti 6 pekan. Bertentangan. Tadi katanya cuma sebulan, tapi ketika diurai ternyata 6 pekan. Kalau 6 pekan itu kan artinya ya 1 bulan setengah. Tapi ternyata bukan begitu. Maksudnya ketika dikatakan pondasi 1 pekan, kemudian dinding 1 pekan, kemudian atap 1 pekan, kemudian toiletnya dan juga terasnya 1 pekan, halamannya 1 pekan. Ternyata pada saat pekerjaan toilet dan juga teras, di situ include pekerjaan halaman. Berarti dalam 1 pekan itu menyelesaikan 2 unsur tadi. Jadi halaman dikerjakan sepekan, kemudian toiletnya juga sepekan. Tapi di waktu yang sama, sama-sama sepekan, dihabiskan waktu yang sama. Jadi 1 masa dikerjakan 2 pekerjaan sekaligus. Cuman Tuhan menguraikan berapa lama Anda butuhkan kemudian menyelesaikan toiletnya ini 1 pekan. Kalau halamannya 1 pekan, berarti Anda menghabiskan waktu 14 hari. Oh tidak, saya sekaligus mengerjakan dalam 1 pekan. Anda kan bertanya berapa lama? Toilet ini berapa lama? 1 pekan. Ini halaman berapa? 1 pekan. Berapa pekan? 2 pekan. Berarti Anda menghabiskan 14 hari. Oh tidak, saya menyelesaikannya dalam 7 hari. Saya kerjakan semuanya dalam 7 hari itu. Tapi masing-masing berdiri sendiri. Pekerjaan toilet adalah toilet, pekerjaan halaman adalah halaman, tapi include dalam 7 hari, berarti sepekan. Nah, inilah yang disalahartikan kemudian orang-orang yang hanya berdasarkan terjemah. Jadi Allah menciptakan alam semesta itu memang 6 masa. 6 masa, ya. Seperti itu, saudara. Ya, setuju. Memang tadi penjelasan tadi rinci banget loh, itu mantap loh. Memang kalau membaca terjemahkan dihitungkan 8 masa, itu kan agak kontra dengan surah Yunus ya tadi 6 masa itu. Tapi penjelasan Bang Subah mantap loh, detail banget loh. Iya. Berikut lagi terkait dengan surah Al-Fatihah ya, surah 1 ayat 6 ya, jalannya lurus. Iya. Ya. Kemudian dikaitkan dengan As-Syukur surah ayat 61, surah 43 ya. Yes, 43 ya. Iya. Di situ ada kaitannya, di satu pihak ada tunjukkan jalan yang lurus, di pihak lain ada Isa adalah jalan yang lurus ya. Iya. Tanda-tanda kiamat ya kalau nggak salah ya, Bang Tua. Oke, siap. Iya. Jadi Al-Quran itu ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan terkait dengan Al-Quran. Al-Quran ini diutus ke alam semesta melalui Roh Kudus kepada nabinya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai tuntunan kepada manusia.
Jadi Al-Quran itu tuntunan untuk seluruh manusia, bimbingan untuk seluruh manusia. Ketika di dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, itu maknanya apa? Bahwa sama seperti kita warga Indonesia, sudah ada rambu-rambu di mana-mana. Kiri arah kiri, kanan arah kanan, lurus berarti lurus, pendakian berarti pendakian, lampu merah berarti berhenti. Tetapi meskipun rambu-rambu itu sudah dibuat, setiap hari ribuan orang melakukan pelanggaran. Karena mengikuti syahwat, mengikuti nafsu iblis itu tadi. Sehingga ketika ada umat Islam setiap saat minta, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, jangan dibelokkan. Makanya diteruskan ayat ke-7, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Makna jalan lurus itu jalan orang yang telah diberi nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Siapa orang yang dimurkai? Siapa jalan orang yang sesat? Orang yang dimurkai adalah orang yang kemudian menganggap bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu mati. Orang yang dimurkai, orang yang sesat adalah orang yang menganggap bahwa yang datang kepada mereka itu adalah Yesus, Nabi Isa. Padahal jalan lurusnya adalah yang datang kepada orang-orang kafir itu bukan Nabi Isa, bukan Yesus. Yesus itu datang kemudian nanti di akhir zaman, wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un. Dan sungguh Nabi Isa itu benar-benar pertanda akan datangnya hari kiamat. Jadi kedatangan Nabi Isa yang kedua kalinya bukti datangnya hari kiamat. Kalau begitu, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada yang lain, itu bukan Nabi Isa, itu bukan Yesus. Makanya di dalam Matius 24, tanda kedatanganku adalah langit bergemuruh, matahari tak bercahaya, bulan kemudian menjadi gelap, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kemudian kuasa-kuasa langit kemudian berguncang, akan nampak di tengah langit aku sebagai anak manusia, seluruh manusia di bumi akan meratap, dan semua manusia di atas bumi akan melihat aku. Inilah jalan lurusnya. Jalan lurusnya itu bahwa umat Islam jangan mau terpengaruh oleh misionaris, jangan mau terpengaruh oleh ajaran kristenisasi yang mengajarkan bahwa Yesus pernah datang. Jangan. Tapi jalan lurusnya adalah Yesus nanti datang ketika beserta dengan tanda-tanda kiamat. Kalau ada yang mengaku Yesus, bertemu di sini dengan Yesus, mengaku kemudian didatangi Yesus, mengaku mimpi bertemu Yesus, akhirnya dia murtad, itu bukan jalan lurus. Jalan lurusnya adalah mengimani apa yang diajarkan oleh Nabi Isa, bahwa kedatangannya nanti dia yang datang kalau ada tanda kiamat menyertainya. Kalau tidak ada tanda kiamat, maka itu jalan bengkok, itu bukan Nabi Isa. Makanya Yesus mengatakan, jadi kalau ada orang berkata kepadamu ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Itu bukan jalan lurus. Jalan lurusnya adalah aku nanti datang dengan tanda-tanda kiamat. Itu baru jalan lurus. Makanya umat Islam itu ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan kepada mereka. Apa itu? Tidak tergoda dengan rayuan untuk menuhankan apa yang datang di muka bumi ini, yang kemudian diajarkan kebanyakan manusia bahwa itu adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia, padahal yang benar adalah bukan dia yang datang. Kedatangannya bisa ketika ditandai dengan adanya tanda-tanda hari kiamat. Makanya kami berlindung kepada godaan orang Yahudi dan kami berlindung kepada godaan orang Kristen. Siapa mereka yang kemudian yang dikatakan oleh Allah bahwasanya mereka yang dimurkai? Yang dimurkai ini siapa? Mereka yang sudah tahu kebenaran. Datang kepadanya Nabi Musa, datang kepadanya Daud, datang kepadanya Salomo, bahkan nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil didatangkan kepada mereka, termasuk Nabi Yesus didatangkan kepada mereka. Tapi mereka ingkar, menolak, hingga Allah murka kepada mereka. Siapa mereka yang sesat?
Sudah ditunjukkan bahwa Yesus itu manusia. Yesus itu manusia suci, tidak mungkin dibunuh, tidak mungkin dikutuk, dan seterusnya. Tapi mereka tetap saja tidak mau peduli. Itulah yang sesat. Mereka menganggap yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Pulau Patmos, itu adalah Yesus. Padahal kata Yesus, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Yesus palsu itu akan menyesatkan banyak orang. Tanda ketika aku datang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang, aku akan nampak di tengah langit, semua manusia di bumi akan melihat aku. Itu baru aku. Itulah jalan lurusnya. Andai saja orang Yahudi, andai saja orang Nasrani, dan juga orang Kristen percaya kepada tanda kedatangan Yesus ini, maka mustahil mereka menjadi Kristen. Mereka pasti menjadi Islam. Karena pesan Yesus, jangan kau percaya ketika ada orang datang mengaku, akulah Kristus, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku. Kata Yesus, jangan kau percaya, itu bukan aku. Kalau aku yang datang, bukan begitu caranya. Kalau aku yang datang, diikuti dengan tanda-tanda tadi. Matius 24 nomor 27 dan nomor 30. Itulah tanda kedatangan Yesus, atau di dalam kehidupan kami umat Islam, tanda kedatangan Nabi Isa. Wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Jalan lurus itu adalah mengimani bahwa Yesus nanti datang kedua kalinya ketika kiamat hendak terjadi. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Demikian. Insyaallah. Oke, Bang Suma. Jadi silakan. Saya terus terang ya, saya pernah diskusi di roomnya Kang Tobi ya. Ketika itu ada orang Malaysia, salah satu dokter yang ngajar di Istanbul ya, filsuf Islam. Kebetulan saya seorang diri saja, tapi saya lebih banyak diam. Ada beberapa poin saya bertanya ya. Katanya gini Bang Suma. Iya. Katanya loh sebenarnya ketika surga ini kita mau apa ya, sebenarnya nampaknya seperti apa, wujud atau seperti apa begitu. Saya tanya begitu. Apa Dokter Bakir ya di rumahnya Kang gitu. Jadi apa kata Pak Dokter Bakir, dia bilang surga itu kondisi di pihak lain sebelah surga itu